Insyaallah hari ini kita perjumpaan yang ke-5. Normalnya berarti masuk bab ke-5 yang kita bedah dari buku Membasuh Luka Pengasuhan dengan Jalan Tazkiyatun Nafs atau buku Tazkiyatun Nafs. Namun karena bab 5 itu adalah kisah dari para pembasuh luka, jadi mungkin kita langsung ke bab 6, yaitu mulai pra membasuhnya atau sebelum membasuh lukanya dengan tazkiyatun nafs. Kenapa bab 5 dilewat? Karena bab 5 itu tadi bab 5 itu kisah-kisah. Ada 4 kisah di sini. Kisah pertama judulnya Rute Baru, kisah kedua Rasa Bersaksi, kisah ketiga Entah Kapan Selesainya, kisah keempat Pernah Ada Yang Datang ke Rumah. Intinya bab 4 itu adalah untuk ngasih pesan ke pembaca buku ini bahwa para pejuang pembasuh luka itu tidak sendirian, tapi juga ada banyak orang lain, sehingga merasa punya teman. Makanya disimpan para kisah-kisah para pembasuh luka di kisah-kisah di bab 5. Oleh sebab itu kita sekarang masuk bab 6. Sudah siap belum? Tahu dari mana sudah siap? Tahu dari mana sudah siap? Sadar nafas nggak? Nah, coba disadar dulu nafasnya. Tarik nafas, sadar. Buang nafas, sadar. Lagi, tarik nafas, sadar. Buang nafas, sadar. Sambil tarik nafas, di dalam hatinya bilang, tarik nafas, buang, sadar. Sambil dalam hatinya bilang, saya ada di sini. Hati ya, saya ada di sini. Saya hadir di sini. Saya duduk di sini. Nah, ada kerasa? Ada hadir? Ya, sudah di sini semua ya. Nggak jalan-jalan kemana-mana ya. Saya ada di sini, saya hadir di sini, saya duduk di sini. Nggak kemana-mana. Untuk memahami membasuh luka pengasuhan atau healing, bahasa anak zaman now-nya healing. Memahami sesuatu itu bisa dari penjelasannya, bisa juga dari lawan katanya. Bisa dari penjelasannya, definisinya, atau bisa dari lawan katanya. Jujur itu gimana sih? Kalian misalkan nggak tahu jujur, tapi kalian tahu bohong, pernah bohong, sering bohong, misalkan. Maka mengartikan apa itu jujur? Tidak berbohong. Lawan dari jujur, kita paham. Atas itu apa? Nggak pernah ke atas, biasanya di bawah. Atas itu bukan di bawah, tapi di atas. Pingsan itu gimana sih pingsan? Karena kalian taunya sadar, nah pingsan itu tidak sadar. Kita memahami sesuatu dari lawan katanya. Nah, tazkiyah lawan katanya adalah tadzkiyah dengan dal ya. Tazkiyah atau pembersihan, penyucian, lawan katanya adalah tadzkiyah. Bab 6 ini dipaparkan, dijelaskan lawan katanya dari tazkiyah, yaitu tadzkiyah, untuk sebagai awal memahami apa itu tazkiyah. Saya mau sambil nulis tadzkiyah. Nanti saya tulis nanti. Kemarin hari Selasa. An-nafs ya. An-nafs ini banyak maknanya. Kadang diartikan nafsu, kadang diartikan ruh, kadang diartikan jiwa, kadang diartikan seluruh manusia, seluruh yang ada dalam diri manusia, termasuk potensinya. Bahkan kalau dia punya anak buah, termasuk anak buahnya. Kalau dia punya kekuasaan, termasuk apa yang dia kuasai. Dia wilayah punya apa aja, itu nafs. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai
Ya, mereka mengubah sendiri. Nah, bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu berarti menggunakan semua yang dipunya oleh orang itu. Ya pikirannya, ya perasaannya, kelebihannya, kemampuannya. Kalau dia punya wilayah berarti wilayahnya, tanahnya punya potensi perkebunan, dimanfaatkan perkebunannya, punya potensi sawah, pertanian, perikanan, semuanya itu masuk dalam ayat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, tapi yang akan kita gunakan sesuai dengan buku ini adalah ketika nafs itu kita artikan, kita cukupkan maknanya, kita cukupkan maknanya yaitu dengan unsur baru setelah bergabungnya antara dasar atau basyar manusia dan setelah ditiupkan roh, itu hari Selasa yang lalu. Jadi kita nemu di situ nafs. Jadi ketika setiap kali bedah buku ini menyebut nafs, maka itu artinya ada yang unsur terlihat dari manusia atau tampak, dan ada yang unsur yang tidak terlihat atau tidak. Sip. Nah, nafs ini diberi dua jalan. Ada jalan takwa ke kanan, kita gambarnya. Kalau kamera jadi kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Ini ke kiri, jalan wujud. Ya. Yang memilih jalan takwa nanti dia melalui atau melewati proses yang disebut dengan tazkiyah. Dibersihkan, disucikan, di laundry, jalan takwa. Tapi kalau jalan maksiat, jalan fujur, jalan keburukan, nah ini sekarang bab 6. Penyucian, pemotoran. Tadsin ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, nafs yang melewati jalur penyucian ini nanti dia akan berubah, bertransformasi ketinggian, naik kelas tuh, naik tingkat menjadi an-nafs atau nafsul mutmainnah. Lewat jalur takwa disucikan menjadi nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini sebenarnya ke atasnya ada lagi nafsul mutmainnah, tapi tidak dibahas di buku ini, jadi kita cukupkan saja di sini. Sementara kalau yang melewati jalur kotor, ini sekarang kita bangun. Ada dua kondisi nafs, dan ini masih referensi utamanya dari Imam Al-Ghazali selalu. Jadi menurut Said Hawa, ya, penulis kekinian yang menulis Tazkiyatun Nafs, kata beliau, setelah Imam Al-Ghazali menulis Tazkiyatun Nafs, terutama di kitab Ihya Ulumuddin, praktis setelah itu para ulama sebetulnya mengekor kepada Imam Al-Ghazali dalam menulis dan membahas tentang Tazkiyatun Nafs. Semuanya pasti menginduk, termasuk tentang nafsul mutmainnah. Nah, yang mengotori ini, yang di buku itu ada nafsul lawamah dulu, menyesal. Lawamah dan nafsul amarah.
Coba tulis dulu. Bagannya ini apa namanya? Kerangka berpikir kita. Kelihatan nggak? Ada fokus. Biar dipendekin. Isu. Oh ada. Kita pendekin lagi jalur itu. Biar bawah. Yang dikotori nafsnya nanti pertamanya itu nafsu lawamah. Udah lawamah masih dikotorin lagi, jadi jiwanya jadi nafsu ammar. Kelihatan nggak sampai belakang? Kelihatan? Enggak? Kalau nggak kelihatan dari sampingnya kelihatan samping ada dari depan, dari tengah jelas ada semuanya ke situ. Jadi manusia yang melewati jalur takwa itu sebenarnya dia sedang dibersihkan, disucikan, dimurnikan kembali. Atau kalau sudah bersih suci maka arti ini juga adalah naik ya. Sudah semua belum? Jadi yang melewati jalur takwa ini disucikan, dibersihkan atau dikuatkan. Jadi kuat, bertumbuh. Zakat, masih salah. Bertumbuh, berkembang, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Nafsul masih. Kenapa kita nggak tenang? Mungkin kita belum dibersihkan. Kenapa kita belum dibersihkan? Mungkin kita belum tahu siapa diri kita. Tahu siapa dirinya? Mau membersihkannya, dapat ketenangan. Tidak tahu siapa dirinya, jadi tidak tahu bagaimana membersihkannya, tidak dapat ketenangan. Ketenangan zaman sekarang ini mahal sekali. Bisa tenang di tengah kesibukan daripada sibuk di tengah ketenangan, kesunyian. Sibuk di dalam kesunyian itu yang dari pagi. Ada yang sibuk di dalam kesunyian, ada yang sunyi tenang di dalam kesibukan, di tengah kesibukan. Sementara yang tahu siapa dirinya, tapi justru memilih jalan yang kotor, jalan maksiat, jalan yang melanggar perintah Allah, maka dia sedang mengotori dirinya, sehingga makin jauh dari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah, ciri atau kondisi dari yang mengotori jiwanya adalah pertama, nafsul lawamah atau jiwa yang terus menyesal, getun. Nanti kalau terus-terusan dikotorin lagi, nanti akan nafsul marah. Jadi pemarah, marah. Kadang ada saking kotornya langsung bawa ke sini, ke amal. Nah, kita akan bahas ke sini. Nanti bab 7 kesini. Kita ini dulu karena ini adalah lawan kata dari ini. Buku ini kan maksudnya tazkiyatun nafs, tapi kita coba pahami dari lawannya dulu, yaitu tazkiyatun nafs atau pemotoran jiwa. Kita tahu pemotoran jiwa sehingga kita tidak memotori jiwa. Sudah tulis semua? Sudah ya? Oke. Apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah adalah, kalau di Al-Quran diantaranya ada di surat Al-Qiyamah.
La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, itu dia. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi nafs lawwamah yang selalu menyesali dirinya sendiri. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa Allah bersumpah dengan jiwa yang menyesal, bersumpah dengan nafsul lawamah itu setelah sumpahnya dengan hari kiamat, karena di hari kiamat kelak banyak jiwa-jiwa yang menyesal atas perbuatannya. Ayat 1 Allah bersumpah dengan hari kiamat, ayat 2 Allah bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Mengapa demikian? Karena kelak di hari kiamat akan banyak jiwa-jiwa yang menyesal atas perbuatannya. Menurut Imam Al-Ghazali, an-nafsul lawamah ini punya fungsi. Fungsinya adalah membentengi manusia dari hawa nafsu, syahwat tertentu. Fungsinya membentengi dari gini maksudnya. Kalau manusia tidak punya perasaan menyesal, bayangkan manusia tidak punya perasaan menyesal. Ketika berbuat salah atau berbuat dosa, melanggar, mengikuti syahwatnya, maka tidak ada yang jadi rem, tidak ada yang jadi benteng. Si rasa menyesal itu justru akan membuat dia untuk tidak mengulangi lagi. Penting rasa menyesal itu. Aduh, kenapa ya saya ngelakuin ini? Itu kan berarti menyesal. Sehingga besok tidak mau begitu. Sekarang andaikan rasa menyesalnya nggak ada, kan akhirnya jadi ulang lagi karena nggak ada rasa menyesal. Tidak ada kondisi di mana perasaan menyesal itu ada. Nah, Allah sediakan mode itu apa? Keadaan seseorang untuk bisa merasa menyesal, ya untuk itu. Sehingga kita akhirnya menyesal atas kecerobohan kita mengikuti nafsu syahwat. Atau keputusan-keputusan di masa lalu lah yang sudah terlanjur diambil, kemudian kita akhirnya menyesal. Nah, bersyukur kita ada rasa menyesal itu untuk apa? Untuk nanti besok, lusa, yang begitu tidak diulang lagi. Nah, oleh sebab itu kata Imam Ghazali, ini tuh bentengnya untuk tidak mengulang lagi. Cuman kalau menyesal, lakuin lagi, menyesal, lakuin lagi, menyesal, lakuin lagi, nah itu nanti sampai hari kiamat pun akhirnya begitu. Allah pun bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesal itu. Kata orang kita bilang apa? Tobat sambal. Oh, tobat sambal. Katanya pedes, tapi terus colek lagi. Pedes, colek lagi. Katanya pedes. Mbok ya pedes itu berarti berhenti gitu. Ya, wajarnya kan gitu. Tapi ini enggak. Terus aja. Katanya nyesel, tapi diulang lagi. Nyesel, tapi diulang lagi. Nah, ini hati-hati, kotor. Lebih bawah dari nafsul lawamah adalah ini berarti lebih buruk lagi kondisinya nih. Ini adalah nafsul amarah. Surat Yusuf ayat 53 ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafs amarah itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafs yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sungguh Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Sudah mulai ini tarikannya kuat, masih ingat hari Selasa lalu? Tarikan di sini kuat banget. Kuat banget sampai ke sini. Sampai-sampai Nabi Yusuf pun berkata, aku tidak menyatakan diriku bebas dari. Jadi maksudnya tarikannya kuat juga untuk sekelas ini kan Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf ya. Kecuali kata Nabi Yusuf, kecuali nafs yang diberi rahmat. Makanya sebenarnya selain usaha kita untuk memilih jalan takwa atau jalan keburukan, Allah pun memilih jiwa-jiwa mana yang akan dibersihkan, mana yang dibiarkan. Nah, yang dibiarkan itulah sungguh merugi. Qad khaba man dassaha. Sungguh merugi itu adalah jiwa yang dibiarkan oleh Allah untuk tetap dalam kekotoran, kemaksiatan. Nah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang mensucikannya itu adalah jiwa-jiwa yang dipilih oleh Allah untuk dibersihkan. Itulah sejatinya keberuntungan yang dimiliki oleh nafs. Nah, di sini kata Imam Al-Ghazali, nafsul ammarah ini, kalau nafsul lawamah tadi punya fungsi membentengi dari syahwat, sementara nafsul ammarah ini dipengaruhi oleh iblis. Di sini dipengaruhi oleh jadi iblis menunggang di situ, naik di situ. Apakah an-nafsul ammarah itu marah dalam bahasa Indonesia? Ya, an-nafsul ammarah ini istilah kita, apakah ini sama artinya dengan marah dalam bahasa Indonesia? Marah dalam istilah psikologi kejiwaan sama atau beda? Ternyata bisa sama bisa tidak. Kenapa demikian? Karena marah itu sebenarnya pada level-level tertentu itu masih manusiawi. Masih apa? Manusiawi. Sampai sini kita ke level marah. Level atau tingkatan marah. Pernah marah? Pernah atau sering? Sering atau sering banget? Pernah, sering banget. Tidak pernah, sering sekali, sering banget. 1, 2, 3, 4. Tidak pernah 1, pernah 2, sering 3, sering banget 4. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Sering banget. Mungkinkah ada orang yang tidak punya rasa marah? Mungkin tidak. Menurut ilmu kejiwaan, ya, manusia termasuk psikologi muslim, tidak mungkin manusia tidak punya rasa marah. Sebab marah adalah emosi penting yang akan melaksanakan fungsi penting bagi manusia. Marah adalah emosi penting yang akan melaksanakan fungsi penting bagi manusia. Jadi dua penting. Marah akan membantu manusia dalam menjaga dirinya. Jalan-jalan, terus apa? Bawa tas laptop. Ada preman. Diambil, terima aja. Silahkan ambil aja. Apalagi kalau dalam laptopnya itu penting. Ya, yang sudah pernah merasakan skripsi, udah revisi, cuma ada satu-satunya, belum di copy, belum ada, cuma ada di satu-satunya di laptop itu. Udah lewat, jungkir balik ke dosen revisi, udah bener, tinggal final, tinggal cetak, dicolong orang. Coba, dijamret orang gimana? Terima nggak? Nggak mau lah. Boleh ambil yang lain tapi jangan laptop ini. Nah itu mau menarik lagi itu dorongan marah. Penting nggak marah? Coba kalau nggak ada marah ya, nafsul hampir saja. Kita punya sesuatu yang berharga
dalam diri kita. Ada sesuatu yang berharga dalam diri kita. Nggak mau diambil yang berharga ini. Nah, untuk menjaga yang nggak mau diambil itu oleh emosi apa dijaganya? Marah. Tapi marah itu bukan nafsu amarah dalam pengontrolan jiwa, bukan. Ini masih marah arti manusiawi. Bahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berat, yang keras itu dorongan emosi itu kita panggil dari emosi marah. Bukan marah dengan pekerjaannya. Angkat karpet tadi ya, dari bawah ke atas kan butuh tenaga besar atau kecil? Besar, apalagi karpetnya 6 meter panjang itu harus itu diambil dari emosi marah. Bukan marah-marah ngambil karpetnya, bukan. Tapi ada emosi itu, ada bara, ada unsur api. Nah, dalam diri itu yang dipanggil, itu yang dihidupkan. Sehingga akhirnya karpet itu ke bawah tuh ke atas. Coba kalau nggak pakai itu kan, lagi puasa, nah nggak akan naik itu karpet, nggak ke atas. Sikat baju nih, ya kan? Sikat baju coba. Kan yang dipanggil unsur api dalam diri kan, unsur marah itu. Apalagi kalau kotornya banget kan, shit. Coba kalau nggak ada unsur itu kan bersih nggak baju kotor? Enggak kan? Nggak jadi. Jadi penting nggak? Penting. Jadi nggak mungkin orang nggak ada unsur marah. Cuman sayang makna marah itu sudah, definisi marah itu sudah kadung dimaknainya yang marah-marah, ngambek-ngambek itu. Nah, gitu kan? Dimaknainya sudah begitu, akhirnya kita sulit menemukan apa sih manfaat dari marah. Oh banyak. Asal kita bisa menempatkannya sesuai pada kondisinya. Di Al-Quran, inilah mudah-mudahan penjelasan ini semakin membuat kita cinta pada Al-Quran ya. Di Al-Quran ada banyak katanya berbeda-beda, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia marah. 5 kata, ada 5 kata, artinya marah. Katanya beda, marah. Katanya beda, marah. Katanya beda, marah. Ini salah satu bukti bahwa memang kosakata bahasa Indonesia lebih miskin, lebih sedikit daripada kosakata bahasa Arab. Dan kata orang Sunda katanya kosakata bahasa Arab kalah dibanding kosakata bahasa Sunda. Kata orang Sunda lebih kayak kosakata bahasa Sunda. Kata orang Sunda jatuh aja banyak. Dijali tuh, disuruh, dikosewan, disoledan. Itu masih sama jatuh juga kan. Tapi kosakata tapi udah saking kayanya. Dicatrok, digedebuk. Beda. Dikosewan. Ya. Yang hanya bisa bersaing dengan saya kata orang Sunda, nu bisa saingan jeung orang Sunda ya gitu ya. Dengan orang Perancis. Nah, gitu. Cuma orang Perancis emang konon bahasa Inggris itu induknya itu dari Perancis katanya. Emang lebih sulit belajar bahasa Perancis dibanding bahasa lain yang orang Eropa. Katanya kosakatanya banyak. Tapi Indonesia dari Melayu ya dari Arab bagaimanapun juga tidak bisa melewati. 80% kosakata Indonesia, kamus dalam bahasa Indonesia 80% hampir itu diserap dari bahasa Arab. Gitu. Nah, ada yang 5 kata, yang ini diartinya marah. Nah, inilah sekarang 5 kata itu yang kemudian menjadi level marah sesuatu. Ada yang masih manusiawi, masih diizinkan, masih ditoleransi, bahkan diperintahkan. Baru dengar nggak istilah? Marah diperintahkan. Kitanya ada perintah marah. Memang harus marah. Ada yang memang dilarang. Makin ke bawah makin terlarang untuk marah, nanti levelnya begitu. Di atas itu diperintahkan. Yang pertama kita mulai dari yang diperintahkan dulu. Kata di Al-Qurannya gildo dari kata golado. Di di ayatnya gildo. Golado ini ada tebal, artinya apa? Tebal. Kalau sudah menjadi sifat marah, gildo ini menjadi tegas.
Surat berapa? At-Taubah. Lembar terakhir. Atas, tengah, bawah? Atas. Ayat 123 ya. Atas, tengah, bawah, atas. Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina, perangilah olehmu yalunakum minal kuffar, orang kafir yang ada di sekitar, yang ingkar di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan ghilzah. Hendaklah mereka merasakan ghilzah dari. Jadi perang dalam Islam ada aturannya. Tidak boleh terbawa hawa nafsu, tapi memang tegas. Ini perintah, tidak ada perintah dan tidak. Dan bukan karena melampiaskan syahwat, tapi memang tegas. Yes. Mungkin pernah dengar kisahnya Sayyidina Ali kalau nggak salah dalam kondisi sudah unggul, ya, musuhnya tinggal ditebas saja, lalu tiba-tiba musuhnya itu meludahi kan, gitu. Nggak jadi ditebas. Kenapa? Karena sudah bukan ghilzah lagi yang terasa di sini, sudah langsung ke apa? Nafsu, amarah yang paling bawah. Karena menebasnya karena apa? Harga dirinya ya apa namanya? Kecewa atau marah, nafsu karena diludah, bukan karena perintah Allah. Tegas. Kadang dalam pendidikan, dalam mendidik, guru itu kadang perlu tegas juga untuk beberapa murid yang tidak bisa dengan lembut. Bahkan anak kecil pun kadang ngetes orang tuanya, ini bener nggak gitu. Jangan main pisau, bener nggak si anak kecil tuh gitu, sudah coba pegang. lah gitu. Nah itu butuh ketegasan, bukan marah ya, orang tuanya butuh ketegasan. Kalau yang muncul adalah kemarahan yang paling bawah nanti, akhirnya bukan ketegasan lagi, tegasan. Apa bedanya harus dilihat sama yang bawah sih? Apa bedanya tegas sama marah-marah? Harus kita lihat level yang paling bawah. Sekarang kita di sini dulu. Ghilzah. Nih, dalam kamus Quran ya, Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dijelaskan bahwa kata ghilzah yang dari ghalaza itu pada mulanya adalah sebuah kata yang digunakan untuk hal-hal yang berbentuk fisik, namun kemudian kata ghilzah itu digunakan untuk hal-hal yang bukan fisik atau yang tidak tampak. Jadi ketegasan itu tampak atau tidak tampak? Tidak tampak. Jadi nggak bisa ini tegas, ini nggak tegas, nggak. Adanya dalam hati, di sini tegas itu. Tidak. Bukan tidak. Itu mah aneh. Boleh atau enggak? Boleh. Nah, bener, boleh atau enggak? Enggak. Gimana ya? Jadi bingung. Tidak. Boleh. Silahkan. Sehingga kita dapat pahami bahwa jenis marah yang pertama ini tidak bisa dinilai dari apa yang terjadi pada fisik, sebab ketegasan hati atau non fisiklah yang menjadi parameter atau ukuran jenis yang pertama ini. Jadi di hati di sini tegas. Yang tegas dong, nggak bisa. Nggak bisa kelihatan tegas itu apakah dengan tangan yang memepal, rahang yang dikeraskan? Enggak, di sini di hati sini. Tegas, mana benar mana salah. Tegas. Marah yang kedua adalah jenis marah yang berarti tidak suka. Kariha. Walau karihal. Banyak ya? Karihal. Tidak suka, sifat marah tidak suka.
kariha ini ternyata ada dua nih, hebatnya bahasa ya. Kalau awalnya domah al-kurhu, beda dengan awalnya fathah al-karhu. Ini tidak suka juga kariha-kariha itu. Tapi kalau al-kurhu maknanya beda dengan al-karhu. Sama nggak suka, tapi maknanya beda. Apa bedanya? Kalau al-kurhu itu nggak sukanya dari dalam, memang dari dalamnya, memang orangnya dia nggak suka. Tapi kalau al-karhu itu nggak suka karena sesuatu dari luar. Lewat ada kucing. Kita jadi nggak suka sama jalan ini. Nah itu berarti oleh sesuatu yang di luar. Karhu. Dalam masih dari mufradat fi gharibil Quran, al-karhu artinya kesulitan yang didapatkan oleh seorang manusia dari luar dengan cara terpaksa dan tidak diinginkan, sesuatu yang dari luar yang bikin kita nggak seneng. Nah kondisi itu disebut al-karhu. Sedangkan al-kurhu pakai dhammah kafnya, kesulitan yang didapat dari zatnya, dari memang dirinya, di sininya. Nah kita kalau nggak senang sama sesuatu itu karena di luar atau di dalam, kitanya memang emang di dalamnya sininya udah ruwet aja di sini gitu. Jadi dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit nggak suka gitu. Ngebedainnya gimana? Coba aja orang lain. Kalau orang lain juga nggak suka sama itu, berarti itu adalah karhu dari luar memang. Tapi kalau orang lain senang-senang aja, kamu sendiri yang nggak suka, berarti semua orang berteman baik kok sama dia. Semua orang itu bukan sama dia. Semua orang tuh saling rukun. Tapi dia sendiri, misalnya si A, si B, si C, si D. A ke B rukun. A ke C rukun. B ke A tadi rukun udah, B ke C rukun. A, B, C saling rukun. Tapi si D ini ya, ke C nggak suka, si D. Ke B nggak suka, ke A nggak suka. Dia nggak suka ke semuanya. Padahal si C disukai oleh B dan A, B disukai oleh C dan A, si A disukai oleh B dan C. Saling suka kok. Tapi ini kok nggak suka sama ini, nggak suka sama ini, nggak suka sama ini. Nah, bilangnya kan nggak suka sama dia, bilangnya adalah gara-gara luar. Tapi kalau dilihat kondisinya sebenarnya ya ada masalah di dalamnya di sininya. Sehingga semua orang nggak disukai. Kalau semua orang baik-baik saja sementara kamu tidak baik-baik saja, ya berarti ya dianya, bukan orangnya yang bermasalah, bukan orang lain, tapi dianya sendiri. Nah, untuk menerima kondisi ini ada dua caranya. Kalau bahasa Sunda, kurhu, karhu, kariha itu kalau bahasa Sunda itu kukulutus, tahu kukulutus? Itu kukulutus, bukan minyak kutus-kutus, bukan ya? Tapi kukulutus. Itu kariha. Gimana supaya kita jadi nggak begitu, nggak orang begitu, dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit nggak suka, kata kamus itu begini. Ada dua caranya. Biar kita nggak, ada dua caranya. Kalau ini kan tadi diperintahkan. Kalau ini masih manusiawi, kita harus bisa mengatur hati. Ini masih manusiawi, ya. Kariha ini masih manusiawi, tapi kita harus punya cara bagaimana supaya kita nggak begini, karena ini menderita kita. Pertamanya adalah menerima secara tabiat. Dua, menerima secara syariat. Secara tabiat, secara syariat. Maksudnya apa ya?
dan logika. Secara tabiat gini. Pernah nggak senang sama orang lain? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Aduh, udah coba nggak suka lagi. Cobain lagi mau suka sama dia, mau baik gitu, maksudnya mau biasa aja, tetap nggak suka. Sebel aja gitu, lihatnya sebel aja. Tapi yang menderita kita yang sebel, kita yang menderita. Ya, dianya mah yang disebelin, santai aja tuh dia. Padahal dia disebelin kan. Kita yang sebel, kita yang menderita. Rugi kan? Rugi dong. Kita yang sebel, kita yang menderita. Dia yang disebelin, biasa-biasa aja dia. Lenggang kangkung. Bener gak? Apa sih istilahnya? Ya jalan biasa aja. Berarti kita harus melakukan sesuatu. Gimana cara terima dia? Pertama secara tabiat. Tabiat tuh begini. Ya memang dia tabiatnya gitu loh. Emang dia orangnya gitu. Mau gimana lagi? Mau diubah-ubah jadi kotak, jadi segitiga, jadi bundar. Mau diubah di gimana-gimana juga memang dia tabiatnya gitu, karakternya gitu, sifatnya begitu. Udah nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Kita terima dia secara tabiat. Akhirnya yang berubah di mana? Dia apa di kita yang berubah? Kitanya jadi lebih nerima dia. Nah, siapa tahu kalau kita mulai menerima dia, perlahan-lahan Allah ubah dia. Sikap-sikapnya jadi diterima oleh kita. Kemarin-kemarin mah kita nggak suka lagi, nggak berubah-ubah dianya kan? Sebel lagi, nggak berubah-ubah dianya. Pas kita nerimanya gimana? Ya sudahlah, itu tabiatnya memang begitu, karakternya memang begitu. Ada yang tidak tampak dari dia, yang mungkin itu gede banget masalahnya, ya sehingga akhirnya dia akhirnya sekarang begitu, memang sifatnya begitulah. Kalau nggak jadi tabiat juga, tabiat itu kan bawaan lahir. Ya mungkin dia punya pengalaman yang berat lah, sangat berat. Kita memaklumi gitu, kita maklumi dia. Akhirnya nggak sebel lagi sama dia. Si Karina, Hurhuin akhirnya hilang. Ya sudah, mau digimanain lagi. Atau yang kedua adalah secara logika dan syariat. Begini, orang tua ke anak misalkan ya. Orang tua ke anak, aduh ini susah, anaknya nggak nurut-nurut, misalkan bagi orang tua ya, anaknya nggak nurut-nurut, diarahin ke sini ke kanan maunya ke kiri, diarahin ke depan maunya ke belakang, bolak-balik begitu, disuruh ke sini malah ngejauh, disuruh jauh malah ke sini, disuruh tidur malah melek, suruh melek terus malah pengen tidur. Tidur kamu enggak, ya udah kamu bangun terus, jangan tidur ya, nangis kamu mau tidur. Itu kan anak-anak kan begitu. Gimana? Tabiat ya sudah coba ya mungkin begitu, nggak mempan juga mau menerima dia secara karakter tabiat. Akhirnya yang kedua apa? Sesebel-sebelnya kita sebagai orang tua kepada anak, secara syariat dia tetaplah anak kita gitu. Mau digimana-mana juga ini udah anak saya gitu. Mau digimana-mana juga itu udah anaknya ayah, anaknya ibu. Maksudnya secara syariat itu begitu. Mau kayak gimana rasa kesalnya nggak suka juga, dia tuh adalah anak saya. Ya sudah, terima. Sebaliknya anak orang tua juga gitu. Barangkali itu apa? Batu, pasir, barangkali ada sifat, sikap, perbuatan dari orang tua yang belum cocok ya sama kita, belum cocok. Terima secara tabiatnya, bisa nggak? Ya memang sudah tabiatnya begitu orang tua saya. Nggak bisa pakai syariat logika. Mau bagaimanapun dia tetap ayahmu, dia tetap ibumu. Dia tetap ayahku, dia tetap ibuku. Mau gimana lagi? Mau ganti orang tuanya jadi Bapak Jokowi? Mau nggak? Mau ganti jadi orang tuanya Bapak SBY, Pak Habibie, Ibu Ainun, istri Pak Habibie, Ibu Aini, istri Pak SBY, Ibu siapa? Ibu negara kita siapa? Hah? Nggak tahu. Ibu Iriana, nggak tahu. Lupa ya. Kan tidak bisa memilih orang tua kan?
Secara syariat, secara logika, ya sudah ini orang tuanya, terimalah. Nah itulah dia penerimaan itu. Sip ya. Contohnya apa? Tadi banyak sudah. Salah satunya ini antara suami dan istri nih, yang mau bersuami atau yang mau beristri. Surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karha. Tidak halal bagimu mewarisi kepada perempuan itu jalan dan karihai. Jangan warisi karakter yang buruk, karakter yang jelek kepada istri. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Ini ada lagi karihah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, suami enggak suka istri, istri enggak suka suami, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pada sesuatu yang kita enggak suka itu, Allah tuh menyimpan khairan katsira, menyimpan kebaikan yang banyak. Makanya ini masih manusia itu di situ. Apapun yang tidak kita sukai, apapun yang kita tidak sukai, bisa jadi di sana ada sesuatu kebaikan yang banyak. Yang kelihatannya nggak kita sukai, yang nggak kelihatannya banyak kebaikan bisa jadi. Nah, lihatlah yang tidak tampaknya itu. Sip. Yang tampaknya dilihat itu. Lihatlah yang tidak tampak itu. Secara logika aneh ya kalimat itu ya. Lihatlah yang tidak tampak itu. Berarti melihat dengan yang tidak bisa melihat. Berarti melihat dengan hal yang lain, dengan organ yang lain, dengan alat yang lain, yang bisa menembus dari yang tampak itu. Ini di perjumpaan ke bab 3, melihat dari yang tidak tampak itu. Dibuka lagi, mundur lagi. Kamu tidur sih kemarin waktu bab 3. Melihat dari yang tampak. Di dalam diri manusia ya, ada yang tidak hanya mata untuk melihat, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa digunakan untuk melihat. Apapun itu yang digunakan untuk melihat, itulah yang disebut dengan basiro. Basoro, beberapa itu. Jadi mata kita mungkin hanya melihat yang tampak, tapi ada kok dalam diri kita untuk melihat yang tidak tampak. Hati yang melihat. Kaki bisa melihat nggak? Kaki bisa melihat nggak? Badan bisa melihat nggak? Ada nggak kaki yang bisa melihat? Ada nggak kaki yang bisa melihat? Kan itu ada mata kaki. Coba cek nanti ya kebenarannya. Kalau nggak salah laba-laba itu melihat dengan kaki. Kalau nggak salah ya, laba-laba itu melihat dengan kaki. Kalau salah berarti hewan yang lain. Ada hewan yang melihat dengan kaki. Kelelawar melihat dengan apa? Dengan mata nggak? Enggak kan? Dengan telinga. Jadi telinga kan? Iya, melihat dengan telinga. Nggak usah aneh dengan kalimat itu. Melihat dengan telinga, nggak usah aneh. Ada kelelawar. Ya. Jadi ketika kita sebut manusia bisa melihat dengan hati, nggak usah aneh. Ya. Hewan bisa melihat dengan telinga. Ada hewan yang bisa melihat dengan kaki. Ya. Nih, saya tahu. Oh, Vera lagi senyum. Tahu. Coba pakai masker, terus senyum dan cemberut. Nggak kelihatan kan senyumnya, tapi udah bisa kelihatan. Tuh gimana ya jadinya? Nggak kelihatan kan senyumnya, tapi udah bisa kelihatan. Coba pakai masker. Harus praktek, anak ini mau memang gitu.
Coba senyum. Coba cemberut. Bebas mau cemberut atau senyum. Senyum itu kamu senyum. Beda kalau senyum itu di sininya ada tarikan. Nah, di sininya di mata ada tarikan. Tetap itu mah melihat dari mata masih. Oleh sebab itu kalau melihat yang tidak tampak, jangan hanya gunakan mata, tapi gunakan yang lain, hati. Ya. Pendengaran juga bisa. Tutup matanya, dengerin. Mixer nyala. Mixer masih nyala. Gitu. Walaupun nggak kelihatan kan, nggak ngeliat mixer kan, tapi tahu. Nah, itulah dia melihat dengan telinga. Sudah ini? Yang ketiga sekarang inilah batas antara manusiawi atau tidak manusiawi. Jadi kalau yang ini diperintahkan, yang ini masih manusiawi, ini ibarat kata lampu hijau, ini kuning ya. Oranye kuning. Antara hijau dan kuning warna apa? Jika kali hijau ungu gitu. Ya ini antara hijau dan kuning lah. Antara hijau dan kuning, warna hijau dan kuning hakak. Nah ini yang ketiga kuning ini kita harus hati-hati, benar-benar kuning harus hati-hati. Salah sedikit kita masuk dari yang dilarang, tapi kalau masih benar kita masih aman. Titik aman pertama aja. Apa itu? Sahito atau asuhtu. Sin ho atau asuh. Nah inilah baru. Kalau asuh tuh ini ini baru mana? Di atas ada marah nggak? Tegas, nggak suka, baru marah. Kalau sakit itu ini kecewa. Kecewa, kecemplung aja. Kecewa aja ketemu. Kita lihat ayatnya, as-sukhtu. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Surat apa itu, Den? Surat Muhammad ayat 28. Kanan apa kiri? Kanan. Atas, tengah apa bawah? Tengah. Luar biasa. Deni Hidayat. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Murka, marah. Mulai dari ini. Nih, dalam kamus apa bedanya gildo, kariha, ya, al-karbu atau al-kurbu dengan asuhtu, apa bedanya? Dalam kamusnya, asuhtu berarti marah besar sehingga mengharuskan orang yang dimarahi mendapat siksa. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita marah, terus orang yang kita marahi ini pokoknya harus dapat siksa, berarti itu marahnya apa? Suhtu. Kalau dia nggak disiksa tuh nggak puas. Nah ini terlarang, berarti sudah tidak manusiawi lagi. Yang manusiawi, tapi kalau sampai marahnya mengharuskan dia tersiksa, nah itu sudah tidak manusiawi, itu sudah ditunggangi oleh iblis. Udah tebal nih nafsul amarahnya nih, udah mulai nih. Kalau kurhun, kariha ini tidak ada keharusan yang dibenci atau yang nggak disuka itu terdapat siksa, nggak ada. Ya nggak suka aja, itu sebel aja gitu. Tapi
Tapi kalau sebelnya sampai bikin pokoknya dia yang saya sebelin itu harus tersiksa, ini udah bukan kariha lagi, itu sudah as-sukhtu. Paham bedanya ya? Oke. Yang keempat, ada 5 semuanya. Diartiinnya marah. Yang keempat adalah, tulis di mana nih? Ya. Ini belum saya putar-putar gitu ya. Geser dulu biar kelihatan. Godop. La tagdob walakal jannah. Nah, itu baru. Itu mah udah jelas tidak boleh. Ada perintah jangan marah maka bagimu surga. Tapi godop itu apa ya? Ini marah. Godop marah. Marahnya kayak gimana ya? Nah, itu dia. Adanya di kamus. Kalau godop, godiba, murka, godoba, kemarahan. Hadis atau broni yang tadi la takdob walakal jannah. Hadis Ahmad, riwayat Imam Ahmad ada, jauhilah olehmu al-godob karena ia adalah bara api yang ada dalam hati manusia. Ini godob nih, bara api dalam hati manusia. Tidakkah kamu melihat bagaimana urat orang yang marah membengkak dan matanya memerah? Jadi ini marahnya sudah mempengaruhi fisik. Wah. Ini yang dilarang. Kalau kita bisa mengendalikan tidak sampai begini, maka surga. Dan orang kalau marah dalam kondisi godop ya, godiba. Kalau orang sering marah begini, itu di pandangan orang lain juga itu direndahkan. Kita ngeliat orang yang marah-marah begini nih, yang wah gitu, orang lain tuh nggak respect, nggak hormat lagi ke yang marahnya begini. Levelnya lebih dari hanya sekedar menyiksa. Bukan hanya sekedar kalau menyiksa, lebih dari menyiksa. Levelnya sudah disiksa pun masih belum puas juga gitu. Kalau ini siksa sudah, as-sukhtu siksa sudah. Kalau ini disiksa pun masih belum puas juga. Ayo. Makanya apa? Amarah murka. Marah murka. Ini marah itu marahnya murka. Marah banget. Oke. 4. Terakhir, yang kelima, laknat. Yang kelima apa? Laknat. Ini udah paling pokoknya marah. Laknat. Laknat tuh. Kencang banget. Laknat itu mengutuk. Laknat itu mengutuk. Laknat mendoakan yang bahasa Indonesia mendoakan tapi yang buruk, celaka, mengutuk. Jadi mengutuk agar sudah disiksa, tidak puas dengan disiksa, dikutuk juga. Jadi batu kamu, malin guna gitu ya. Jadi nggak marah kalau gitu ya. Dikutuk. Setan alas. Kenapa nggak setan kota gitu ya? Setan kota kamu. Setan alas mesepi, setan kota lebih banyak setan alas apa setan kota? Setan alas kan lagi kholat, lagi menyepi kan. Yang tadi pagi setan kota kan udah ramai. Itulah dia 5 level marah seseorang.
Marah itu manusiawi. Manusiawi yang mana? Yang itu yang masih awal-awal, yang masih diperintahkan kita marah untuk tegas, benar, salah. Ada di situ. Untuk bekerja yang berat terutama. Bukan marah-marahnya tapi energinya itu loh, emosinya itu yang kita panggil untuk bisa kerja keras, kerja yang berat, kerja yang butuh tenaga. Itu di situ malah diperintahkan. Lalu masih ada yang manusiawi adalah ketika muncul tidak suka. Nah, tidak suka ini juga ternyata bisa diredam. Karena kita yang rugi kalau kita terus-terusan tidak suka. Diredamnya gimana? Ya terima saja itu yang tidak disukainya, memang tabiatnya begitu, memang sudah begitu. Atau yang ketiga secara syariat kita lihat, secara logika ya sudah. Memang dia keluarga, ya sudah, keluarga kita, mau digimanain lagi? Terima. Siapa tahu dengan menerima dia berubah. Dengan kita nggak nerima dia nggak berubah. Banyak kejadian saat kita menerima, mengubah kondisi hati, dia berubah. Terus yang ketiga ini sudah mulai dilarang nih. Hati-hati, di sini udah dilarang. Marah yang menginginkan dia nyiksa, ya, mengharuskan yang dimarahinya itu mendapat siksa, ini sudah terlarang. Ini sudah masuk hadis la taghdab walakal. Ini laknat sudah lebih dari sangat-sangat melaknat. Laknat artinya mengusir atau menjauhkan disebabkan karena murka. Itu sebenarnya apa? Enggak ya. Melaknat itu sebenarnya pengen membuat dia jauh. Sana jauh. Ketika laknat disandingkan dengan kata Allah, laknatullah, maka harus diartikan sebagai bentuk siksaan dari Allah di akhirat kelak. Ya. Sedangkan jika di dunia, maka itu artinya pemutusan rahmat dan taufik. Allah putus, nggak ada lagi petunjuk atau nggak ada lagi kasih sayang dari Allah kepada dia. Adapun jika kata ini dinisbatkan kepada manusia yang melaknat manusia lainnya, maka itu berarti mendoakan yang buruk, mendoakan agar celaka alias mengutuk. Nah, ini sering begini. Yang ini hati-hati, sering ini itu kita lagi mengotori mengotori jiwa dengan marah. Kotor. Kalau terus-terusan kotor, nanti kita berubah, bukan nafsul mutmainnah tapi nafsul amarah. Cukup ya untuk bab yang ke-6 ini. Nanti insyaallah hari Sabtu mulai membasuh luka dengan tazkiyatun nafs. Mulai kita ke kanan ke sini. Tadi mah ke kiri ya. Memahami tazkiyatun nafs dari lawannya. Tazkiyatun nafs. Gitu. Sebelum ditutup, colong berhadap-hadapan dulu, berdua. Bangunkan itu yang ngantuknya, hoi ya, berdua. Ya. Yang tanya tanggal lahirnya, tanggal ya bukan tahun, tanggal lahirnya. Tanggal berapa? Bukan tahun ya. Tanggal lahir tanggal berapa? Tanya. Yang lebih muda jadi A. Yang tanggalnya lebih muda, lebih kecil jadi A. Yang tanggal tua jadi B. Tanggal ya. Kalau sama gimana? Pilih aja lah siapa B. Kalau tanggalnya sama. Ayo berdua-dua, tanya tanggal berapa lahirnya? Hah? Tanggal 3? Nur? Hah? 13, berarti hasbihal tanggal 3 dulu yang cerita ke yang tanggalnya tua. Angkat tangan yang tanggalnya muda. Lebih muda dari temennya. Tanggal muda. Oke, tanggal muda cerita ke tanggal tua. Cerita apa? Tadi barusan belajar apa aja. Sok ya. Barusan belajar apa aja. 1 menit. Sebelum 1 menitnya selesai, nggak boleh berhenti bicara, terus bicara. Ya. 3, 2, 1, mulai. Belajar apa aja tadi? Ayo Hasbi.
Astagfirullahaladzim. Dari tadi ini nggak nyambung. Masuk nggak suaranya? Aduh.